Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Langkung tipayun panggambar sama-sama menjaga kejelasan penjagaan Allah Rabbul Izzati. Karena alhamdulillah dina kisah dina ini kurang masih dipaparin kesempatan Allah, dipaparin nikmat sehat sareng nikmat sempet. Alhamdulillah kalayan nikmat kita kurang sadaya biasa melaksanakan rutinah dina Sabtu ini. Hapunten Bapak Ibu sadayana berdoa sadaya telat mengeteh dengan tahlil sabda sepadas para mukallaf simak kalam. Mudah-mudahan kepala dan dinani watos sing dibuku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam bimbingan tetap dilunsurkeun dikucurkeun dikocokkeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Habibuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana Bapak Ibu yang kemuliaan sedaya hormat sampai muliakan Allah. Semoga semoga orang salawat yang sangat sasana sekali para salawat, tapi salawat tak ada batas, daya jumlah batas, maka masih banyak dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faaksi yang paling banyak salawat, jadi tidak ada batas. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tawabiha wa afiyati
supaya kita selalu ingat dengan ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konferensi Mesir ini saya ceritakan, dulu tidak ada pendahuluan seperti ini pembahasan. Sekarang ditambah lagi pembahasan. Dalam konferensi di Mesir disepakati oleh semua ulama di seluruh dunia yang namanya apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena semua sebelum itu banyak yang mengklaim kamilah Ahlus Sunnah, kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata di Mesir, nah ini oleh-oleh ya, oleh-oleh kemarin saya ngobrol panjang lebar dari Mesir. Ternyata di Mesir sudah diputuskan berdasarkan konferensi semua ulama seluruh dunia menyepakati bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada kriteria. Ini terjadinya sekitar tahun 1800 atau 1900 tahunan. Itu sudah 2 abad yang lalu, 1 dan 2 abad yang lalu. Di sana diputuskan bahwa yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita rukun agama itu ada 3, kita masih ingat, ada Islam, iman, dan ihsan, ada 3. Yang namanya Ahlus Sunnah menurut ulama seluruh dunia di Mesir mengatakan Islamnya, yaitu fikihnya, ilmu kita cara sholat, ilmu kita cara berwudu, itu fikih, ilmu fikih Islam. Itu menganut kepada salah satu dari 4 mazhab. Yang mana mazhab itu ada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di antara 4 ini kita menganut salah satu mazhab, salah satunya itu ciri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bagaimana kalau umpamanya tidak menganut ke sana? Ini kesepakatan para ulama. Gitu ya. Wah, Ustaz saya nggak akan di sana ke sini. Ini ulama sudah memutuskan begitu di kongres ini. Gitu ya. Ulama seluruh dunia itu terjadi di Mesir. Itu Islamnya. Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu semuanya fisik dilakukan, Bapak Ibu. Sholat dengan gerakan, haji apalagi bolak-balik itu dengan fisik kita, berarti ilmunya adalah ilmu fikih. Ilmu fikih yang sering dikaji di sini, saya lihat alhamdulillah kitab Safinah Kashifatus Sajdah. Siapa beliau? Beliau itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani Kashifatus Sajdah, pensarah kitab Safinah. Ya. Siapa beliau? Beliau adalah penganut daripada mazhabnya Imam Syafi'i. Sehingga secara fikih kita sudah menganut kepada Imam Syafi'i, salah satu daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya sepadas yang bisa ditanamkan di dalam diri itu, bahwa yang kita baca, yang kita kaji itu sesuai dengan Ahlus Sunnah. Nah, itu dari segi fikih, gitu ya, dari segi fikih. Pak Ustaz, kalau begitu dari segi fikih kita kan banyak pendapat. Iya, banyak pendapat. Karena Nabi mengatakan al-khilafu huwa rahmah. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih itu rahmat. Jangan jadi perdebatan gitu, yang tidak kunjung selesai. Wah, yang ini kunut, yang ini enggak, kayak gitu. Itu masalah furu'nya, itu masalah fikih, itu mah rahmah bagi kita. Begitu. Jadi jangan terlalu. Nah, yang kedua kita Islam, yang kedua iman. Iman itu berhubungannya dengan akidah. Dengan akidah.
Kalau akidah, ulama isi semua sudah sepakat, akidah kita ahlu sunnah wal jamaah merujuk kepada yang sudah tertulis dulunya dari Nabi, dari sahabat, terus dari tabi'in, kemudian ditulis oleh Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Jadi itu mazhab kita yang dalam bidang akidah, Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Kedua orang tokoh ini secara dasarnya tidak ada perbedaan, bedanya hanya di furu'iyah. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau perbedaan di fikih tadi itu adalah rahmah, berbeda dengan keimanan atau akidah. Kalau akidah berbeda, itu tersesat. Makanya hati-hati kalau dalam bidang akidah. Cirinya apa yang paling gampang waktu kecil? Wujud, qidam, baqu, mukhalafatul lil hawadits, itu adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang kadang suka lupa makanya perlu terobosan baru sebetulnya supaya anak-anak itu senang dengan itu. Apa itu musisi lah, ada yang ciptaan baru gitu ya. Dulu saya sempat punya dunia begitu ya, punya anak-anak di rumah itu di Cianjur ada sekitar 200 orang. Ini gimana caranya si anak ini senang dengan itu, karena kalau metode zaman dulu dan terus zaman ayam atau ini gitunya baru makanya berusaha caranya gimana caranya. Dulu waktu itu saya membuat syair begitu yang alhamdulillah zaman dulu itu senang di anak-anak, yang penting anak hafal minimal gitu ya. Kalau zaman sekarang udah beda lagi, harus beda lagi. Wujud ada Allah, kiram dahulu Allah, maka kekal Allah, tiada putusnya. Muhalafatul hawadisi, berlainan dengan yang baru. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Wahdaniyat esa, kudrat kuasa Allah. Irodat kehendak ilmu mengetahui, hayat Allah maha hidup, sama Allah maha mendengar, basar Allah maha melihat, kalam bicara sempurna. Zaman dulu anak-anak seneng ya, tapi nggak tahu zaman sekarang ya. Nah, kadang-kadang kita perlu menginikan itu metode sekarang, karena zaman sekarang udah berbeda gitu dengan zaman sekarang. Zamannya scrolling gitu ya, makanya harus ada pembanding. Nah dulu menggunakan itu anak-anak sampai hafal begitu, sampai hafal. Itulah akidah ahlus sunnah wal jamaah ya. Nah yang tadi Islam, kemudian iman, dan satu lagi yang sering dilupakan yaitu rukun agama yang ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah gitu. Nah ini susah. Coba bayangkan orang sholat seolah-olah kita melihat Allah, boro-boro gitu. Lalu terbiasa itu salam Nabi, yakinlah Allah melihatmu gitu. Kalau belum bisa kita sampai dengan derajat kita seolah-olah Allah di depan kita, yakinlah kita dilihat sama Allah. Nah, tosak itu dia tosak tinggi. Ini yang jadi masalah. Nah, ihsan ini hubungannya dengan Allah manusia, bahkan lebih dekatnya secara rohani. Supaya apa? Supaya orang pas Islam, sholat, zakat, puasa dengan keimanan itu rasanya nikmat begitu. Nikmat beribadah,
ilmunya ilmu ihsan. Nah, Ustaz, abdi mendak sholat hese khususna, hese nikmatna, iya eta dalam ihsan jangan kayak gitu. Ya Allah, memang sesat gitu. Tapi mau sampai kapan? Dan kita itu hidup di dunia itu pingin, yaitu ihsan, seolah-olah kita melihat Allah. Nah, ilmu ihsan, Bapak Ibu semuanya, ilmu ihsan itu bagaimana kita bisa ikhlas, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Allah, bagaimana kita merasakan nikmatnya beribadah. Itu ilmunya ilmu ihsan. Dalam bahasanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Ahli semuanya telah mengatakan di konferensi bahwa ilmu tasawuf kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengacu kepada yang sudah ditulis dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi ulama tos ayat gitu. Iya ketika kita mengikuti Imam Al-Ghazali. Siapakah Imam Ghazali? Ghazalul Islam begitu. Kitabnya salah satunya yang menyatakan itu Imam Ghazali mengatakan ini. Kita itu selalu memohon kepada Allah itu ingin dapat hidayah. Hari hidayah itu mohon gitu. Maka Imam Ghazali disebut an-naminah hidayah. Ayat awal hidayah, ayat puncak hidayah. Imam Ghazali berkata begini, awal hidayah, puncak hidayah. Kalau awal hidayah apa? Awal hidayah itu adalah takwa zohir. Takwa zohir seperti apa? Sholat dilakukan. Allah bilang sholat. Allah bukan maksiat kurang tekan sama tapi takwa zohir. Tapi orang teh nyampe kalau berkata anu namanya ya hayatul hidayah, artinya puncak daripada hidayah itu adalah takwa batin. Apa takwa batin? Itu sombong, itu takabur gitu, itu hayang katinggal ku batin. Makanya disebutkan di kitab itu ada 9 tingkatan. Tobat, sabar, syukur, roja, zuhud, ridho, mahabbah. Itu semua bahasannya bahasan daripada tasawuf ilmu ihsan. Eta takwa batin. Sebelum menyampai ke takwa batin yang puncak, perlu awalnya itu awal hidayah. Awal dalam bahasa Arab itu ibtidah tenawan bidayah itu hidayah. Ini kitabnya. Ini adalah kitab bidayah itu hidayah yang disyaratkan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Marahil Ubudiyah. Jadi bahasannya itu adalah bahasa tasawuf, tapi masih dalam bidang awal hidayah, yaitu takwa zohir. Begitu ya. Kenapa ini luar biasa? Karena begini Bapak Ibu, walaupun sering diulang-ulang, tapi kan yang namanya ilmu tasawuf Bapak Ibu, saya kasih tahunya cepat lupa. Berbeda dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih kadang rada cepat melarangnya, terasa rada lama. Kalau ilmu tasawuf itu agak cepat lupa gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau umpamanya kita melakukan hal-hal yang
Menurut ini itu mah biasa. Orang sholat lohor asar maghrib isya subuh atau ketinggalan selama bertahun-tahun. Menurut Imam Ghazali biasa. Kenapa biasa? Karena wajib itu. Wajib teh naon? Wajib teh aya pang sisieun naon? Sieun neraka. Aya pang bibitan naon? Pang bibitan hoyong ka surga eta teh wajib. Makanya kata Imam Ghazali yang melaksanakan yang wajib-wajib itu biasa karena emang harus. Yang luar biasa yang mana? Yang luar biasa itu mereka yang melaksanakan selain yang wajib, yaitu sunnah. Kalau sunnah tidak ada ancaman neraka, tidak ada, hanya pambibitan, pahala pambibitan, kata sunnah. Dan ternyata ada satu lagi tingkatan yang sangat luar biasa. Apa? Tidak ada ancaman, tidak ada pembimbingan. Apa itu? Ada etika, ada. Makanya apa? Makanya di kitab ini berbicara tentang Adam masuk WC. Kita lagi membicarakan itu ya. Adam apapun itu dengan Adam semua. Sehingga ketika pembahasan ini kita sudah tidak membicarakan lagi masalah yang wajib. Kita sudah tidak membicarakan lagi masalah kesunahan atau kewajiban. Tapi di sini lebih ke adat, etika. Sampai berpakaian pun ayah Adam, ayah menyarioskan orang luar. Pakaian itu udah gampang ukur. Tapi kita itu yang namanya takwa zahir itu Adam pakai. Semuanya dipakai harus kanan dulu. Supaya apa? Supaya kita nyampe ke puncak hidayah. Karena di sana puncak hidayah yang diinginkan oleh Imam Ghazali, yaitu hidayah itu adalah hadiyatul ma'arif. Ini tambahan lagi ya, supaya ada tambahan. Jadi gini, ketika awal hidayah, kemudian terus dilakukan awal hidayah itu nantinya sampai ke puncak hidayah. Kalau sudah sampai puncak hidayah, kita tinggal menunggu saja pemberian Allah. Apa itu? Hadiyatul ma'arif. Apa itu? Pemberian dari Allah berupa ma'rifah. Pemberian dari Allah kan nggak berarti hoyong kamana, haus kamana hoyong ma'rifah. Ma'rifah ada Allah maksudnya. Gitu ya. Nah itu Bapak Ibu semuanya, ini flashback lagi, takut lupa karena ini adalah dasarnya kita mengaji begitu, supaya kita paham yang kita kaji itu apa. Ahlus sunnah wal jamaah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang kemarin ya, tentang adab masuk WC. Nah, di sini diceritakan ketika masuk WC itu kemarin kita baca doa. Baca doanya yang sering biasa kita baca itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pas apa kan kadang sok kadang sering lalu dan mana ternyata di sini ada jawaban. Nanti kita bahas ya pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita masuk ke yang kemarin sudah kita bahas, kita lanjutkan sekarang. Diusahakan kita tidak di tengah, Bu. Maksud di tengah seperti apa? Ketika membuka WC, jangan di tengah-tengah. Di pinggir. Pinggir mana terserah. Bapak Ibu enaknya mau pinggir kiri atau pinggir kanan. Yang penting jangan di tengah. Boro-boro orang antara mikir tadi apa batas keluar kalau dibuka. Jangan di tengah.
satu dari penelitian yang didapatkan di jurnal, itu ketika dibuka itu hembusan anginnya itu membawa penyakit, gitu ya. Itu dari segi medis. Tetapi dari segi adab dan agama itu mungkin bisa setan masuk salah satunya melalui itu. Gitu. Jadi diusahakan jangan di tengah-tengah, apalagi yang tertutup kan pas dibuka. Nah, angin yang pertamanya itu ternyata banyak bakteri di sana yang bisa merusak tubuh kita. Gitu ya. Nah, diusahakan dipilih. Salin-salin kan supaya ternyata ada mungkin ada orang gitu. Salin ada ya Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, ini diriwayatkan wa fi riwayat Ibnu Adi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi, Allahumma inni a'udzubika min al-jasi ila akhir sampai selesai. Bila lafzi bismillah. Ternyata ketika masuk WC itu kalau bisa dan dibiasakan itu tidak membaca bismillah tanpa lafaz bismillah. Aduh, selama ini kita tahunya itu apapun dengan bismillah. Ternyata di sini bila lafzi bismillah, tapi langsung membaca Allahumma. Kenapa katanya? Ini salah satunya, gitu ya. Di sini disertakan begitu. Makanya Bapak Ibu semuanya, dalam ilmu fikih baca bismillah itu bermacam-macam hukumnya. Ada yang namanya wajib baca bismillah, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya makruh, gitu, ada yang namanya haram. Itu secara fikih. Tapi kalau secara ilmu tasawuf kita mengatakan bismillah itu apa dulu? Saya pernah mengatakan maknanya adalah isti'adzan. Isti'adzan itu memohon izin kepada Allah. Kita makan bismillah sebetulnya kita memohon izin kepada Allah. Karena yang punya makanan itu Allah. Berarti kalau begitu secara ilmu tasawuf baca bismillah itu kalau mau makan minum hukumnya apa? Kalau secara ilmu tasawuf wajib hukumnya. Kenapa? Karena yang punya Allah kita mau makannya. Secara dohir saja kita mau makan buah punya tetangga itu harus izin. Ini yang punya Allah. Ya, itu secara ilmu tasawuf, gitu ya. Kalau secara fikih kan ada yang wajib, ada yang haram. Yang mana yang wajib? Baca Fatihah, baca bismillah, nanti wajib. Sunnah, ya kita mau makan minum sunnah. Kemudian haram, mau nyolong bismillah, nggak boleh. Itu secara fikih. Nah, ternyata di sini walaupun secara tasawuf ilmu baca bismillah itu wajib karena segala sesuatunya punya Allah, tetapi ketika masuk WC bagusnya bila di bismillah, tidak usah baca bismillah, langsung saja Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang sering kita baca ya, kalau di sini redaksinya berbeda. Tapi yang sudah kita hafal pakai itu. Karena nama bisa hafalnya pohon deh ya apa. Terus mereka semuanya sekarawas juga kita sebelumkan karek ini gitu ya karek. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa indal khuruji, dan ketika keluar dari masjid, ayat al-insiraf, yaitu berpaling maksudnya, min baitil mal, dari WC baitil mal.
bi ayyakuna kharijan. Nah, ini yang namanya keluar WC. Baca doanya kapan? Ternyata baca doanya itu ketika kharijan, ketika sudah di luar. Jangan di dalam WC-nya. Pas sudah ditutup pintunya, udah di luar, baru baca. Kalau mau masuk WC, nah sebelum masuknya, kalau keluar pas di luar. Yang namanya keluar kan di luar, jangan dibaca di dalam WC, tapi di luar WC. Gitu ya, pas keluar. Kemudian yang ketika keluar apa yang dibacanya? Yang dibacanya Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'mini. Ghufranaka ini kalau dalam ilmu alat, ilmu sharaf, ini namanya masdar mansub. Ini sudah benar, Ghufranaka. Semoga Allah mengampuni. Ghufrana, mohon perlindungan pada Allah, itu bahasanya. Alhamdulillahilladzi, bersyukur memuji kepada Allah, adhaba anni ma yu'dini, yang telah mengeluarkan dariku yang tidak diperlukan oleh tubuh. Kita kan sudah goit tadi kan, sudah buang air. Nah, kita berdoa itu, terima kasih ya Allah, Kau telah mengeluarkan apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ini, itu maksudnya. Wah, Pak Ustaz susah ini, ke apa lah, dari nanti ada apa. Gampang, yang gampangnya Ghufranaka sakitu. Upami keluar WC, baca kan, upami panjang-panjang, tos Ghufranaka sakitu. Keluar WC, tos di luar Ghufranaka sakitu. Ah, itu apa Pak Ustaz? Ghufranaka, itu apa kadang-kadang. Ghufranaka gitu. Wah. Aib yakhrajal fadl wa abqa fi ma yanfa'uni. Ini matanya agak kurang, sudah mulai ini usia matanya. Nah, Bapak Ibu, ini disebutkan ini. Intinya aku bersyukur kepada Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang tidak diperlukan oleh tubuh dan telah menetapkan apa yang bermanfaat untuk tubuh. Dari apa? Wa quwwatul ma'kul. Quwwatul ma'kul. Artinya yang dihasilkan dari makul, makan. Kan orang tos lama menjadi kuat gitu ya. Karena apa? Ada yang masuk di sana, ada karbohidrat, protein gitu. Makanan zaman sekarang makan sok dihitungnya sabaraha karbohidratna, sabaraha proteinna, vitamina gitu loh, dihitung zaman ayeuna gitu. Kalau zaman dulu aduh, enjing Sabtu, tos beres Sabtu nasi karbo gitu, zaman kabubur. Tapi alhamdulillah, yang mau protein sabaraha, yang karbohidrat sabaraha, makin pintar, makin ribet juga gitu. Itu makan makin ribet. Nah, quwwatul ma'kul wal mashrub, dan minuman yang kita minum itu menyegarkan, kemudian ada mineral-mineral yang masuk ke dalam tubuh, itu bermanfaat bagi tubuh kita. Makanya doanya itu ya. Wa yusannu ayyaqulu inda dzalika aidan ghufranaka, dan disunahkan untuk mengucapkan ghufranaka marrataini, 2 kali, atau salas atau nabi 3 kali. Jadi ketika keluar dari WC, ghufranaka, 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 kamu sakit 3 kali. Ah, Ustaz Korea 3 kali itu 2 aku. Korea coba menuju Korea bisa sekali ghufranaka. Aduh, Korea bedes banget.
Entong kawas WC aku nih Korea begini. Ya Allah ya Gufron saras Korea saras namanya Sokhila eta Sokhila nah pakai Sokhila ayat orang bacanya kama afadil walai kama kepada walai seperti yang disampaikan oleh Imam Walai mengatakan 2 kali atau 3 kali Gufron biasalah terkadang panjang-panjang tasawuf Gufron mana yang amalnya waktu. Nah, di dalam hadis riwayat Bukhari, dulu si iblis pernah meminta kepada Allah. Minta apa? Minta rumah. Kalau manusia di bumi ini bisa membangun rumah, aku pun ingin, kata si iblis. Kemudian apa yang disampaikan dalam hadis itu? Kemudian Allah mengabulkan rumahnya, tempat tinggalnya si iblis itu beserta anak cucunya, yaitu setan-setan begitu. Di mana? Yaitu di WC. Jadi WC-nya itu tempat tinggalnya iblis dan anak-anaknya. Sehingga kalau di sana tempatnya iblis dan anak-anaknya, makanya saya sudah membeli dari berbagai sumber. Ini ada dari jurnal, dari kita bahas, saya masukkan saja. Ini kurang lebih ada 9 godaan yang ada di dalam WC. Mana yang 9 godaan itu? Yang pertama, ini mah iya wehnya nonton menyindir diri sendiri, bukan menyindir bapak-bapak, menyindir diri sendiri saya. Yang pertama, ternyata kadang di WC itu suka berlama-lama. Sok ayah buyang. Ya Allah ya Rabbi. Kok mau lamun masuk ke WC tanya anak HP. Anak bilang minggu itu 5 menit, 10 menit. Oh, nyala HP. Pas bakal luar tos hatam drama Korea. Sajam setengah jam. Eta tempat tinggalnya iblis dan anak-anaknya di sana. Berlama-lama di WC. Yang harus berlama-lama itu bukan di WC, di masjid. Kurang di bagi. Di WC mas setengah jam, di masjidnya 10 menit. Ya Allah ya. Ini mah untuk menyindir diri sendiri. Kadang begitu. Kadang di masjid pada sok elek-esek duka gunung. Padahal itu Baitullah, rumahnya Allah. Ya bahasanya itu Baitullah, bahasanya adalah rumah-rumahnya Allah. Dah Korea, gitu lama-lama ini terang. Ya tak gitulah orang-orangnya yang ramai baik ya Allah. Makanya jangan lama-lama di WC itu yang harus selama itu di masjid. Kemudian yang kedua, godaan yang banyak itu di WC itu. Entah kenapa kadang di WC itu setan dan iblis itu menciptakan suasana supaya WC itu jadi ruang audisi. Rekaman kekeluhan di WC. Sok aya punya itu di dia, ayo di situ, sok ngopi ya Allah, kekeluhan lagu naha kayak gitunya, kita harus kurang kekeluhan jadi ruang audisi bisa kan? Kerma iya lah, sedangkan dirinya kesehatan bakteri pas dibuka mulutnya kan kemeluluh tarik salawat gitu. Itu bisa jadi masuk ke sana ke dalam melalui hembusan yang namanya hembusan angin. Kita tidak tahu di hembusan udara itu ada bakteri yang jahat. Gitu. Makanya rada dikurangi bernyanyi-nyanyi
kondisi di WC, parah Pak Ustaz, alhamdulillah. Tapi sok ngobrol mungkin. Kalau ada WC-nya cakep berdua gitu kan. Oh, kenaon ya. Bukan di WC gitu aja. Tos kan, macam-macam ditaraskan gitu. Ya Allah ya. Tapi dari gangguan resep, gitu ngobrol di WC. Sanes, iya, abdi di kampus. Pas hayang kajang pas KWC teh eta mulek barudak loba di WC kakunaon gitu. Kawin ngobrol di WC. Ya Allah. Astagfirullah. Padahal kan pipis dan tapi jadinya patah apa teh ngobrol uyukan itu bau. Bukan sok ngobrol nanti sok yang aneh-aneh ngobrol nanti. Nah, ayah setan jadinya jadi resep. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kadang di WC itu kita inginnya bermain-main dengan air. Cai resep mau cai gitu. Siga budak leutik. Siga barangkali air gitu. Terus di siber-siber gitu. Ini apa maksudnya? Supaya kita menghambur-hamburkan air. Padahal kalau kita lihat di Arab sana, air itu sangat berharga. Sangat berharga. Liburan jadi alhamdulillah, jadian alhamdulillah sedulu saya. Walaupun ayahnya menuju marah, tapi ayahnya alhamdulillah. Tapi di seberang sana mencari satu ember saja itu berusahanya sudah setengah mati begitu. Jadi kita kalau di WC jangan terlalu menghambur-hamburkan air. Makanya suka di WC itu kadang setan itu masuk sehingga banyak yang terjadi was-was. Kalau kita terjadi was-was, jangan terlalu dipikirkan. Umpamanya kita harus bersih, jangan bersihnya dibanjur deui. Bersih, jangan bersih, banjur deui. Entah begitu. Bersih dalam hati, tetapkan udah bersih. Yang penting kita sudah sesuai dengan ilmu fikih. Menurut ilmu fikih sampai tangan itu sampai siku, udah. Kalau dalam hati mengatakan tadi teh asas-asas itu ya mun tambihan sekali entong diulang sudah selesai. Itu setan lagi was-wasan. Makanya hati-hati kalau karena yang kayak gini masuk di mana saja. Puntennya dulu saya punya teman di pesantren itu ada yang was-was, itu wudhunya itu bisa sampai 6 kali 7 kali terus meski teh keluar masuk lagi terus wudhu lagi. Kasihan jadi karena was-was. Bahkan yang menceritakan benar kata ini gitu ya, katanya kalau ada yang kayak gitu diceburin aja itu obatnya itu katanya setannya ngaclang. Zaman dulu gitu ceritanya, ini belum ada penelitian, nggak ada di kitabnya gitu, belum terbukti. Jadi kalau dulu itu ada balong itu kayak kolam, kita itu wudhunya itu di kolam, ketika wudhu dicemplungin aja di pakai kaki. Nanti kalau kejebur itu katanya itu waswasnya akan hilang. Tetapi syaratnya apa? Yang kejebur itu nggak boleh melihat siapa yang nyeburi. Kalau melihat nanti was-wasnya pindah yang nyeburi. Zaman dulu. Tapi alhamdulillah sekarang masih jarang ada yang was-was, tapi ada yang was-was. Sampai sholatnya ada yang was-was. Allahu Akbar itu sampai berapa kali? Allah. Terus begitu. Nggak selesai pas mau ruku baru Allahu Akbar imam. Nah itu ada yang salah satunya adalah kebiasaan guys. Kebiasaan. Makanya
Jangan berlama-lama di WC. Selanjutnya yang keempat, ini godaan yang keempat, kadang di WC itu pun tentunya suka jadi budak pakaian kotor. Yang kotor masukin WC, bajunya terus numpuk di WC. Ini di sana ya, banyak yang seperti itu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya di WC itu makin tidak nyaman, gitu ya. Makin tidak nyaman. Nah selanjutnya yang kelima godaannya itu lupa berdoa. Nah ini yang paling banyak, lupa berdoa. Komon pamitos kabalan boro-boro yang macam yang buru-buru dibuka langsung nanggung gitu langsung lagi. Nah ini suka lupa berdoa, itu si setan dan si iblis yang menggoda, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya tentu yang kelima, yang keenam, godaan itu jangan sampai melakukan hal yang asusila. Melakukan hal asusila di WC. Alhamdulillah gitu ya. Jangan sampai melakukan. Kemudian yang ketujuh, nah ini godaannya itu kita berwudu sambil tidak pakai apa-apa. Kadang suka begitu. Soalnya udah kangen, males gitu. Kayak pas dulu katakan kayak iya kadang pakai abu gitu ya. Ini keinginan si iblis itu. Keinginan si iblis. Walaupun sebetulnya dari segi fikih tidak masalah, tapi ada sekali lagi. Ini bicaranya masalah bicara sah atau tidak sah. Kita bicara masalah etika, masalah ada. Pokok ayo dapat hidayah. Ini hidayah itu hidayah. Kalau kau ingin dapat hidayah, ini dilakukan ada ini semuanya. Supaya apa? Supaya dapat yang namanya puncak hidayah. Itunya Bapak Ibu saudara. Selanjutnya, nah yang kedelapan godaannya itu kita kadang-kadang pinginnya curat-coret di dalam WC. Kalau di kita enggak sih. Ini kalau di sekolahan, di sekolahan, puntennya pada di SD, Universitas Hami, ayam tulisannya, tulisan nanti ada macam-macam. Ayah wasiat umum teh laki-laki perempuan, ayah tulisan nanti lope, macam-macam ini. Barangkali akhirnya zaman akhirnya dituliskan karang macam-macam. Itu teh keinginan si iblis sama setan ya begitu. Wah, ada yang nanya, Pak Ustaz, kan WC itu tempat setan. Nah, maka kudu dibersihkan. Nah, ini nanya gitu. Nah, kudu dibersihkan. Wah, sudah ada tempat setan. Jadi kudu bersih. Nah, ayah kita teh anu naras itu. Anu namina iblis setan teh terasa anu namina bersih terasa. Makanya sakumaha kata imam oge bersihkan kuburan supaya minimal telah mati bahasa kitanya. Dan kalau zaman sekarang Bapak Ibu semuanya yang namanya tempat buang hajat dengan tempat mandi kadang disatuin di kita. Ya. Kalau zaman dulu enggak ya, zaman dulu itu tempat olahraga yang buang hajat saja. Nah sehingga kadang ketika kita mandi pun jadinya lama juga, karena pinginnya lama-lama gitu. Moyong itu bahasa kita juga. Padahal jangan lama-lama ya, kalau mandi pun jangan lama-lama. Mandi pun jangan lama-lama. Dan yang terakhir, godaan yang terakhir, si setan itu berada di WC itu. Nah ini yang paling parah, Bapak Ibu semuanya. Kenapa jangan lama-lama di WC? Yang ke-9 itu merencanakan kejahatan.
Nah ini nggak boleh. Ini parah banget gitu. Ini parah banget ya. Ini parah banget merencanakan kejahatan. Kadang-kadang kalau kelamaan berada di WC itu mikir si A kamarinya dari hati kalau gen dia mata gen siapa kalau kelamaan di WC itu setannya itu udah menggoda terus-terusan. Makanya zikir saja dalam hati, jangan dilapaskan. Zikir tidak apa-apa, zikir dalam hati tidak masalah. Ya, jangan dilapaskan, jangan diucapkan. Sehingga setan mau masuk entalan baru 10 menit keluar. Ya. Nah itu Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita udah jam 9, tapi tadi ada telat sedikit, saya tambahin satu lagi saja sedikit. Wayang bagi antai dan gubal, dan seyogyanya bagi kita untuk mempersiapkan yang namanya batu. Kenapa Ustaz nyanak batu? Didira an ahtador ajar istinja min mudari wal ghairi. Jadi kita menyiapkan batu atau benda padat apapun atau selain itu. Maksudnya apa? Begini. Zaman sekarang Bapak Ibu semuanya, kadang tempat pipis itu yang laki-laki biasanya itu berdiri. Hampir kebanyakan gitu. Di mana-mana berdiri. Gitu ya. Hampir kebanyakan, apalagi di rest area itu udah jarang yang jongkok berdiri. Nah, terus bagaimana kita untuk membersihkannya begitu? Sedangkan kalau umpamanya dipijit itu keluarnya sendiri, gitu kan, suka begitu ya. Ustaz pakai ini aja, pakai tangan, airnya kemudian dibasuh ke puntennya, ke kemaluan kita, atau najisnya makin kemana-mana. Makanya disiapkan tisu, harus selalu ada tisu di kantong. Ya kalau ada nemu yang yang berdiri begitu, jadi pakai tisu. Baru setelah tisu kita pakai air sedikit pun tidak masalah. Karena apa? Karena sudah pakai tisu. Ini tipsnya bagi kita ya. Kadang saya suka bawa sapu tangan gitu. Kalau nggak ada tisu, pakai sapu tangan gitu. Pakai sapu tangan. Nah ini ya, karena zaman sekarang banyak yang berdiri. Terus kalau Ustaz tanya juga, kalau betul buang air sambil berdiri gimana hukumnya? Balik lagi begitu ya. Nah, kalau masalah itu Bapak Ibu semuanya, dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada riwayatnya apa? Beliau pernah sambil berdiri, bukan sering ya, pernah. Justru karena pernah ini jadi rahmat bagi kita. Kenapa bagi rahmat? Jadi kita kali-kali boleh. Ketika kita di rest area bingung, susah, boleh. Tapi kalau di rumah jangan. Sengaja di rumah berdiri, nggak boleh gitu. Karena di rumah mah nyantai gitu. Kalau di rest area di mana susah. Nah, itu pernah kejadian sehingga perbolehkan, tidak masalah. Gitu ya. Kalau selama itu darurat, tapi kita istinjanya siapkan tisu minimal bawa tisu, minimal 2 lembar, 3 lembar. Nanti bisa disobek sekali, 2 kali, 3 kali. Udah sering banget, gitu ya. Nah ini ilmu juga. Kadang-kadang kalau yang sering bepergian kan gitu, bepergian itu kadang saya cuma begini kan airnya kecil. Ketika kita pakai tangan dibasuh jadi kemana-mana nanti siap gitu ya. Ini
dipersiapkan. Ya. Terus Ustaz ada yang nanya lagi, kok zaman sekarang mah tempat buang hajatnya itu bisa duduk atau makin nyaman? Makin nyaman. Ya, boleh sambil duduk, apalagi yang punya penyakit punten ya, wasir gitu. Justru bagusnya sambil duduk gitu ya, supaya tidak keluar. Tidak apa, yang tidak boleh itu apa? Berlama-lama. Karena saking nyamannya jadi lama. Tidak boleh itu. Yang tidak boleh itu. Karena saking nyamannya sampai duduk, kenapa? Kok mau scroll itu paling enak ternyata. Semua orang saya tanya itu di puntennya gimana sih, ditanya. Kadang kalau lagi ngobrol itu, ternyata paling nikmat itu duduk sambil belajar. Ternyata ya, ternyata emang betul apa yang disampaikan di kitab itu begitu. Zaman Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cekap wanita sakit juga, iya masih di WC panjang banget. Ya terus sabar tahu kita cara dia masih di WC karena ini. Dan salit nu penting mah nu penting mah di amal itu salit. Mendingan sedikit tapi banyak daripada banyak. Hesek gimana terjadi banyak kan? Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah. Karena bahasa kita adalah hidayah dan hidayah. Apa bedanya dengan taufik itu kan? Tadi kita bilang wabillahi taufiq wal hidayah. Apa bedanya dengan taufik? Ini panjang lagi ya, insyaallah nanti dibahas lebih jauh lagi. Ternyata benar apa yang disampaikan oleh para masyayikh kita dulu. Wabillahi taufiq dulu baru hidayah wal hidayah. Tidak wabillahi hidayah wa taufiq, tapi wabillahi taufiq wal hidayah. Atau satu lagi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Itu juga luar biasa. Nanti kita bahas apa rahasia di dalam. Cukup, mudah-mudahan banyak manfaat dan sadayana yang telah kasihun dan temui gitu. Tapi datang bersama hari Minggu Minggu mana nonton tak usah perlu biasanya. Ya karena di masjid tadi terus niatin berlama-lama di masjid, insya Allah barokah. Kenapa? Karena kita tadi sudah niatnya salah satunya tadi terus disampaikan Pak Ustaz Ade, yaitu sejak i'tikaf di masjid. Sekarang pamitan saat akan ditutup seperti biasa berangkat separuh dalam yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yatabil qatul
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.